Mulai aja ya. Jadi hari ini sebenarnya ini pengantar untuk materi yang berikutnya ya. Tetapi beberapa ini sebenarnya sudah kita kerjakan gitu ya. Jadi kalau kemarin Anda kan belajar beberapa kelas. Kalau dulu di algoritma pemrograman kan hanya memakai satu kelas main. Suara saya di situ terdengar jelas nggak? Di sini saatnya ada orang lagi bangun itu kedengeran nggak? Sangat jelas, Bu. Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oh ya, oke. Saya di belakang saya itu suara orang ngelas itu. Nggak kedengeran ya dari situ ya? Tidak ada, Enggak, Bu. Bu. Oh Tidak ya, ada, Bu. oke. Nah, jadi kemarin kan waktu di algoritma pemrograman Anda memakai satu kelas main. Kemudian kita di awal-awal kemarin sudah mulai punya satu kelas dengan satu kelas main. Kemudian bertambah lagi 2 kelas, satu kelas main gitu ya. Kemudian mungkin kemarin terakhir bertambah lagi jadi 3 kelas gitu ya. Nah, ketika kita memakai lebih dari satu kelas itu berarti ada relasi atau hubungan antara beberapa kelas. Nah, relasi dari beberapa kelas ini itu bisa kita kelompokkan sebagai apakah dia hanya asosiasi atau agregasi atau komposisi gitu ya. Kita lihat yang disebut dengan asosiasi. Jadi asosiasi ini hubungan antara dua kelas terpisah. Jadi ada dua kelas, benar-benar dua kelas publik gitu ya. Terus dia berelasi karena objek-objeknya saling berelasi, saling dipakai dalam satu kelas main yang sama. Ya. Nah, nanti untuk komposisi dan agresi adalah bentuk khusus dari asosiasi. Contohnya kemarin ketika Anda punya kelas bank, punya kelas employee. Nah, di sini mungkin waktu pertama itu ya, ada bank, ada objek bank, ada objek dari kelas employee. Nah, kita hanya menyatakan bahwa employee ini adalah employee dari bank tertentu. Tapi dia saling berhubungan saja, bahwa kelas ini itu berhubungan dengan kelas yang lain. Gitu ya, tapi kelas bank dan kelas employee itu terpisah. Oke, yang penting dia ada relasi, tapi relasinya dia objek ini berelasi dengan objek yang lain. Ya, seperti itu. Nah, asosiasi ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi kelas bank itu punya mungkin nanti ada 3 employee gitu ya. Jadi kita bilang bahwa bank itu punya employee. Contohnya di sini lebih dari 1. Nah, ini sering disebut dengan relasi one to many. Relasinya sebenarnya bisa relasi one to many to one, atau many to many, gitu ya. Nah, asosiasi ini sering disebut dengan kardinalitas. Jadi tingkatan bagaimana satu kelas berelasi dengan yang lain itu sering disebut dengan cardinality atau kardinalitas. Nah, contohnya di sini bahwa satu bank memiliki banyak employee, sementara satu orang employee ini asumsinya pasti hanya bekerja di satu bank. Gitu ya. Jadi ini kalau kalian lihat di sini one, yang di sini one to many, one titik-titik bintang. Ini artinya one many. Atau bisa juga ada yang sering menyebut dengan one titik-titik M. Nah, nih. Ini artinya many, banyak. Bisa paling sedikit satu dan bisa banyak. Seperti itu. Ya. Nah, relasi ini di sini relasi satu bank bisa memiliki banyak employee. Nah, relasi bisa one to one, bisa jadi misalnya relasi satu orang ayah punya satu ibu gitu ya, asumsinya one to one misalnya seperti itu. Ini yang disebut dengan cardinality, one to many atau one to one atau many to one atau many to many. Kalau Anda perhatikan lagi asosiasi hanya seperti ini ya. Jadi ada objek bank, ini ada objek employee, ternyata employee ini adalah employee dari bank ini. Nah, yang berikutnya adalah agregasi. Agregasi ini bentuk khusus dari dua buah kelas yang saling berelasi. Sering disebut dengan hubungan relasinya ada relasi has a.
memiliki. Ya. Nah, relasi has a ini artinya satu kelas bisa memiliki kelas yang lain, tetapi tidak sebaliknya, gitu ya. Jadi jurusan bisa memiliki mahasiswa, gitu ya. Tapi mahasiswa tidak memiliki jurusan, artinya seperti itu ya. Karena kan mahasiswanya tidak memiliki jurusannya itu, gitu ya. Nah, dalam agregasi kedua entry itu dapat bertahan secara individual. Artinya kalau misalnya salah satu hilang, misalnya mahasiswanya hilang, atau misalnya dia lulus gitu ya, kan berarti dia di-destroy, dihilangkan, itu jurusannya tetap ada. Ya. Nah, contohnya di sini seperti yang kemarin Anda pernah pakai, ya. Tapi mungkin kalau kemarin Anda agak berbeda caranya deklarasi ya. Jadi ini kelas student, kemudian ada kelas departemen, dia memiliki banyak student. Kalau kemarin mungkin Anda menyatakannya seperti ini ya. Jadi atau ya. Kalau kemarin Anda mungkin menyatakannya dengan private. Oh, sorry, sebentar saya copy. Nah, kalau kemarin kan Anda membuatnya seperti ini, benar nggak? Ya. Ya. Jadi ini sama. Anda belum belajar list kan ya? Jadi ini bentuk yang lain dari kemarin kita buat array of student. Sama seperti di sini. Di sini institut dia bisa memiliki banyak departemen. Seperti itu. Ya, kalau kemarin Anda menyatakannya dalam bentuk departemen seperti ini. Betul nggak? Yang kemarin Anda sudah pernah kerjakan. Betul, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, relasi ini yang disebut dengan relasi agregasi. Ya, artinya institut memiliki banyak departemen. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya departemen ini dia dihilangkan, artinya jadi institut ini tidak memiliki departemen, itu juga tidak masalah. Gitu ya. Nah, yang ini sama seperti kemarin ya, ini harusnya saya ubah ya nanti. Jadi student kemarin gimana? Ini ya, student CSE, student sama dengan new student. Gitu ya, kemarin ya. Ya, sama seperti kemarin nih. Bawah-bawah nanti kita benerin. Nah, agregasi ini di sini satu institut bisa punya banyak departemen. Ini satu objek departemen ini berelasi dengan di sini ya, sorry, atribut ini berelasi dengan banyak departemen. Sementara di kelas departemen atribut students itu berelasi dengan banyak student, objek student. Nah, nanti dalam diagram kelasnya yang membedakan adalah kalau relasi agregasi seperti ini, maka relasinya dia memakai tanda apa ini, belah ketupat ya atau diamond. Oke, jadi sebenarnya yang materi sebelum ini yang Anda membuat membuat satu kemarin itu apa? Punya banyak pegawai gitu ya. Kemarin itu apa? Satu perusahaan ya. Satu perusahaan punya banyak pegawai. Nah, nanti kalau Anda menggambarkan diagram kelasnya, itu akan seperti ini. Jadi ini satu institut punya banyak departemen, satu departemen punya banyak student. Beda dengan relasi tadi yang tidak ada belah ketupatnya, hanya garis lurus.
Anda bisa membedakan kalau relasinya garis lurus dengan relasinya agregasi seperti ini. Diagram kelasnya berbeda. Ya, kalau Anda perlu perhatikan lagi, belah ketupatnya ini belah ketupat lubang, artinya nggak ada isinya ya. Jadi ini supaya nggak bingung, shape fill-nya saya kosongin. Nah, dia tidak ada isinya, kosong. Bentuk lebih khusus lagi dari agregasi yang disebut dengan komposisi. Nah, kalau komposisi ini bedanya dengan agregasi, sifat ketergantungannya itu sangat kuat. Ini artinya sering disebut dengan relasi part of. Nah, dalam komposisi kalau salah satu objek yang dikomposisi itu tidak ada, maka entitas satunya juga tidak ada, tidak bisa ada, apa? Jadi dua-duanya itu tergantung gitu ya. Kalau si A ada si B ya si B ada si A, seperti itu. Nah, bentuk ketergantungannya seperti ini dalam program sering dinyatakan hampir sama seperti yang kemarin, hanya punya final. Jadi private final seperti ini. Ya. Ini artinya kalau library itu tidak ada book ya berarti dia tidak hidup. Dan asumsi sebaliknya kalau buku itu tidak diletakkan dalam library ya berarti dia tidak bisa dicatat gitu ya. Nah, bedanya dengan yang agregasi tadi dalam program adalah dia di sini ada finalnya, private final. Gitu. Oke. Pemakaiannya dimensi tidak ada bedanya. Gitu ya. Let's check hampir sama. Nah, ini cara membuat diagram kelasnya adalah seperti ini. Bedanya dengan yang tadi adalah ini belah ketupatnya dia ada fill-nya. Oke. Jadi itu bedanya. Tadi asosiasi itu hanya saling berelasi saja. Agregasi itu artinya satu kelas itu dia di dalamnya paling gampang dikatakan ada atribut kelas yang lain, gitu ya. Atau dia di dalam kelas itu memakai kelas yang lain. Kalau komposisi sama, tetapi dia sifatnya mengikat, ada finalnya. Ya, ini bisa digambarkannya begini. Contohnya di sini kalau kelasnya orang itu pasti punya otak gitu ya. Otak itu pasti ada di dalam orang. Seperti itu. Sementara kalau mobil di sini orang punya mobil, tapi belum tentu. Bisa jadi ada orang yang tidak punya mobil. Seperti itu contohnya. Oke, ini materinya sebenarnya sedikit tambahan saja ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sebenarnya merencanakan hari ini mau kuis, cuman saya soalnya belum selesai karena harus ngupload ke belajar. Gimana kalau kita kuisnya nanti malam jam 7 gitu? Saya buka. Nanti malam ada pertemuan panitia, Bu.
Ada rapat, Bu, yang IT Days. Ada rapat panitia. Oh, Pleno. kalau gitu mau agak sore. Siang aja, Bu, siang. Siang